Yang kami hormati, pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi guru berkelanjutan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2025 dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Sampurasun. Mengawali acara, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon duduk siap. Hadirin disilakan duduk istirahat kembali. Yang terhormat Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Herman Suryatman MSI. Yang kami hormati Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Mijaya SHMI. Yang kami hormati Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Heri Antasari ST MDev PLG. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Yang kami hormati seluruh pejabat struktural dan fungsional di lingkungan BPSDM Provinsi Jawa Barat, serta tamu undangan dan para peserta pelatihan yang berbahagia. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan ridhonya pada hari ini, Selasa 4 Maret 2025, akan berlangsung pembukaan pelatihan peningkatan kompetensi guru berkelanjutan di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Barat tahun 2025. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW, serta kepada keluarga, para sahabat, dan umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, agar kegiatan terlaksana dengan lancar, marilah kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Syarijuddin SPD MSI. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang Allah muliakan, marilah kita sejenak berdoa kepada Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan izinkan saya untuk memimpin doa menurut agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Kudus, ya Jabbar, ya Ghafurur Rahim. Ya Allah, segala puji bagimu, Tuhan semesta alam. Pada kesempatan yang penuh berkah di bulan suci Ramadan, yang penuh ampunan dan rahmat, kami berkumpul dalam Recording in acara progress.
peningkatan kompetensi guru berkelanjutan di lingkungan Provinsi Jawa Barat. Ya Allah, di bulan yang penuh kemuliaan, Engkau telah melimpah gandakan pahala, mengampuni dosa, dan membuka pintu-pintu kebaikan bagi hamba-hambamu. Kami memohon kepadamu, ampunilah kami, limpahkanlah keberkahan dalam pelatihan ini. Jadikanlah setiap ilmu yang kami peroleh sebagai amal yang bermanfaat dan berkah bagi dunia pendidikan. Ya Allah, jadikanlah pelatihan ini berjalan dengan lancar, penuh manfaat, dan mendatangkan keberkahan. Satukan hati kami dalam kebaikan, kuatkan tekad kami untuk selalu berkontribusi dalam kecerdasan kehidupan bangsa, serta jauhkan kami dari segala hambatan dan kesulitan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Wahyu Mijaya SH MSI, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekda Provinsi Jawa Barat, kemudian juga Pak Kepala BPSDM, kemudian hadir di sini juga Pak Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, Budian, Kepala Bidang di BPSDM, kemudian juga Bu Dia hadir, juga Kepala Bidang Guru dan Tenaga Kependidikan, dia Pak Ke- Firman Oktora, Kepala UPT Detikomdi, beserta seluruh Bapak Ibu yang hadir di sini, dan juga yang saya hormati, yang sangat saya banggakan, Bapak Ibu guru yang hadir secara virtual, yang alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahim walaupun posisinya masih dalam bentuk virtual. Bapak Ibu yang saya hormati, pertama ingin saya sampaikan adalah kami menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu semua yang telah berdedikasi mengabdikan dirinya dengan berbagai pengorbanan untuk mendidik putra-putri kita, mendidik siswa-siswi yang ada di sekolah-sekolah, baik itu di SMA, SMK, di SLB, dimanapun yang ada di Jawa Barat ini. Karena dengan langkah kebaikan Bapak Ibu lah, saat ini putra-putri kita bisa terus didampingi, dididik untuk kebaikan-kebaikannya di masa kini dan masa yang akan datang. Untuk itu saya sekali lagi haturkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semua. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu yang ingin beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Kita adalah produk dari guru-guru kita. Baik atau kurang baiknya kita adalah bagaimana dulu guru-guru kita mengajarkan, memberikan kebaikan kepada kita semua. Hari ini kita dititipkan untuk mendidik putra-putri kita, siswa-siswi yang ada di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Dalam 1 tahun, rata-rata sekitar 650.000 orang
akan masuk dan keluar dari SMA, SMK, SLB. Jika kita bisa optimal mendidik putra-putri kita, maka insya Allah akan menjadi kebaikan di masa kini dan masa yang akan datang untuk putra-putri kita, tidak hanya untuk mereka, tetapi juga untuk keluarganya, kemudian juga untuk negara yang kita cintai ini, Bapak Ibu. Karena pada saatnya nanti merekalah yang akan menggantikan kita, posisi-posisi kita saat ini. Bapak Ibu, ada sebuah harapan-harapan besar di tangan mereka. Bagaimana Bapak Ibu sangat memahami 2045 kita menghendaki mereka menjadi generasi-generasi yang unggul, generasi-generasi yang emas di saat sebuah prediksi ekonomi kita di posisi keempat dunia, di saat kita harus mempersiapkan berbagai hal untuk menuju kemajuan bangsa dan negara kita. Kesiapan-kesiapan semua itu tentunya ini adalah peran utamanya ada di kita. Bagaimana kita bisa mendidik mereka untuk bisa mempersiapkan diri, beradaptasi dengan berbagai perubahan-perubahan zaman. Bapak Ibu, harapan-harapan itu tentunya harus kita coba implementasikan. Saat ini model pembelajaran kita, pendekatan kita tidak sama dengan guru-guru kita di beberapa waktu ke belakang. Kita memang harus banyak menyesuaikan juga pendekatan kita dengan kondisi perubahan-perubahan yang ada di lapangan. Seperti halnya sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib menyampaikan bahwa didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya, karena mereka akan hidup pada zamannya, sedangkan kita hidup pada zaman kita. Hari ini yang kita didik adalah Gen Z. Gen Z lebih terbuka dengan nilai-nilai universal. Mereka lebih longgar di dalam persahabatan dan lain sebagainya. Kita harus bagaimana memahami kondisi-kondisi mereka, kondisi-kondisi dengan berbagai perubahan informasi dan berbagai halnya yang sangat mudah diterima oleh mereka, sehingga kita pun dituntut untuk bisa mengikuti perubahan-perubahan itu. Metode kita, cara pendekatan kita juga harus banyak disesuaikan dengan kondisi yang saat ini. Namun demikian, secara substansi kita tetap berpegang bahwa bagaimana kita bisa mendidik karakter mereka, menjadikan mereka lebih mandiri, menjadikan mereka lebih kuat, kemudian menjadikan mereka lebih berdisiplin, bagaimana juga membangun kejujurannya dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang saya hormati, kita tidak yang dititipkan kepada kita tidak hanya sekedar tentang pembelajaran, tidak hanya bagaimana memberikan ilmu-ilmu pengetahuan yang saat ini, tidak hanya memberikan keahlian-keahlian kepada mereka, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membentuk karakter mereka untuk menjadi lebih baik dibandingkan dengan kita saat ini. Ada pepatah Jepang yang mengatakan bahwa teruslah lebih baik 1% dibandingkan dengan hari kemarin. Itu menjadi hal yang memang harus kita lakukan juga terhadap kita dan terhadap putra-putri kita. Bagaimana ke depan supaya mereka terus berkembang, menemukan potensi terbaiknya, dan kita mendukung untuk menjadikan pribadi yang terbaik dari masing-masing siswa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, saat ini kita tidak hanya
bisa, kalau misalnya kita hanya memberikan pengajaran, kita kalah dengan AI, kita kalah dengan berbagai hal yang sangat mudahnya mendapatkan informasi. Tetapi yang paling penting bagi kita adalah bagaimana kita bisa menginspirasi mereka, bagaimana kita bisa mendekatkan potensi yang dimiliki oleh para siswa kita dengan harapan-harapannya. Bagaimana kita menjadi penghubung semua itu? Bagaimana kita bisa memudahkan mereka mencapai cita-cita, harapan-harapan mereka? Itu yang menjadi bagian penting yang kita harus sama-sama lakukan, Bapak Ibu. Inspirasi Bapak Ibu itu akan mewujudkan kreativitasnya, inovasinya, dan berbagai potensi kebaikan yang ada di dalam dirinya. Itu yang harus kita terus dukung, kita support dengan kemampuan kita masing-masing. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita bersama-sama berkumpul. Kita menghendaki bahwa kompetensi kita terus lebih baik, dan terus lebih baik lagi. Sehingga tadi siswa-siswi yang kita titipkan, yang dititipkan kepada kita maksud saya, itu bisa dioptimalkan kemampuannya untuk bisa bersaing di masa kini dan masa yang akan datang. Bapak Ibu, pembelajaran-pembelajaran kita, saya ambil sebagai contoh misalnya, ketika kita mengajarkan sejarah, maka belajar tentang sejarah bukan hanya tentang bagaimana mengajarkan masa lalu, bagaimana masa lalu telah dilalui oleh pendahulu-pendahulu kita, tetapi juga bagaimana dengan yang terjadi di masa lalu tersebut kita bisa mengambil hal-hal baiknya, kita mengambil semangat juangnya, kekuatannya, dan berbagai hal kebaikannya. Dan yang paling pentingnya lagi adalah bagaimana mereka bisa menuliskan sejarah terbaiknya untuk mereka sendiri. Sekali lagi, belajar sejarah tidak hanya tentang belajar tentang masa lalu, tetapi bagaimana kita bisa mengajarkan kepada mereka untuk mereka menulis sejarahnya sendiri dan lebih baik dibandingkan dengan masa lalu dan dibandingkan dengan masa kini. Bapak Ibu, contoh yang lain misalnya, ketika kita mengajarkan seni budaya kepada putra-putri kita, bagaimana juga kita bukan hanya tentang mengajarkan seni atau budayanya saja, tetapi kalau saat ini kita banyak dipengaruhi oleh budaya-budaya, katakanlah dari Korea, dari Jepang, atau dari berbagai luar negeri yang lainnya, kita mencoba mengajarkan kepada mereka bagaimana mereka bisa membangun kekuatan dengan potensinya tadi untuk bisa mempengaruhi budaya orang lain oleh budaya kita. Bagaimana kita bisa untuk menguasai dunia dengan potensi yang dimiliki oleh mereka. Jadi bukan hanya tentang mengajarkan sesuatunya, tetapi juga perspektif ke depannya mereka harus melakukan apa. Itu juga yang harus kita sama-sama lakukan, harus kita sama-sama kerjakan, Bapak Ibu semua. Dan kita juga memang harus mengajarkan dengan berbagai contoh yang lain, misalnya bagaimana mengajarkan matematika. Matematika itu bukan hanya tentang rumus, mengerjakan mengerjakan sesuatu gitu dari matematika, tetapi bagaimana kita mengajarkan bagaimana mereka paham tentang implementasi di lapangannya. Ketika mengajarkan fisika, sama, bagaimana mengajarkan bahwa apa yang diajarkan kepada mereka, implementasi di lapangannya seperti apa, implementasi sehari-harinya seperti apa. Nah, itu menjadi bagian penting yang lain yang harus kita terus ajarkan kepada mereka.
Selanjutnya yang lain Bapak Ibu, bagaimana juga kita mengintegrasikan pembelajaran itu. Artinya setiap kita mengajarkan apapun yang diampu oleh Bapak Ibu, yang diajarkan adalah bagaimana eh, kalau tadi saya menyampaikan membangun karakter, kedisiplinan. Ketika Bapak Ibu mengajarkan matematika, juga mengajarkan disiplin mereka. Ketika mengajarkan matematika, juga mengajarkan tentang kejujuran. Ketika mengajarkan matematika, juga mengajarkan tentang semangat juangnya. Ketika mengajarkan matematika, semua tentang karakter-karakter harus masuk di situ. Jadi bukan hanya tentang mengajarkan matematikanya, tetapi juga bagaimana membangun karakter dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu, yang saat ini Bapak Ibu ampu. Nah, ini adalah PR-PR kita yang memang harus kita terus lakukan dan terus kita lakukan. Berbagai hal yang tadi saya sampaikan tentunya ibarat eh, sebuah kapak. Kalau misalnya kapak itu hari ini bisa menebang kayu, tetapi kalau misalnya besok lusa tidak diasah kembali, maka bisa jadi kapak itu tidak lagi bisa menebang kayu. Jadi oleh karena itu, bagaimana setiap proses yang kita lalui sekarang adalah bagaimana kita bisa terus belajar, belajar, belajar untuk kita bisa lebih tajam dalam mendidik putra-putri kita. Saya yakin kehadiran Bapak Ibu di sini sangat akan memberikan banyak dampak untuk kehidupan putra-putri kita di masa yang akan datang. Untuk itu saya sekali lagi haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah hadir bersama-sama di sini. Mudah-mudahan setiap langkah kebaikan Bapak Ibu menjadikan berkah tidak hanya untuk Bapak Ibu tetapi juga untuk putra-putri kita dan untuk bangsa dan negara kita. Semoga senantiasa Bapak Ibu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam setiap langkah kebaikan, dan Allah senantiasa melindungi kita semua. Saya yakin dengan semangat Bapak Ibu semua, dengan berbagai hal yang bisa dilakukan oleh kita, mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing dan memudahkannya. Demikian beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Saya haturkan terima kasih kepada Bapak Ibu semua dan mohon maaf kalau misalnya ada kata-kata yang kurang berkenan yang tadi saya sampaikan. Hanya Allah lah yang yang dari Allah lah semua yang terbaik, dan mungkin hanya saya dan dalam keterbatasan saya untuk bisa menyampaikan di kesempatan pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih, semangat terus Bapak Ibu, kami selalu bersama dengan Bapak Ibu semua dan mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala BPSDM Provinsi Jawa Barat kepada yang terhormat Bapak Dr. Heri Antasari STM Dev PLG, disilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Sampes. Yang kita hormati bersama Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Herman Suryatman MSI, Pak Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta seluruh jajaran, para kepala SMA, SMK, dan SLB swasta di Provinsi Jawa Barat,
Forum Kepala Sekolah Swasta Provinsi Jawa Barat, para guru swasta SMA, SMK, dan SLB di Provinsi Jawa Barat, para narasumber, hadirin, panitia penyelenggara acara pelatihan peningkatan kompetensi guru berkelanjutan bagi guru swasta SMA, SMK, SLB di lingkungan Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi Cita Praja tahun 2025 yang saya banggakan. Pertama dan utama, mari kita panjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita masih bisa hadir di tempat ini atas karunia-Nya di pelatihan peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi guru swasta SMA, SMK, dan SLB. Hadirin yang berbahagia, kami dari BPSDM Provinsi Jawa Barat menyambut baik pelatihan peningkatan kompetensi berkelanjutan bagi guru swasta SMA, SMK, SLB ini. Seperti yang kita tahu bahwa pendidikan adalah kunci utama dalam membangun SDM yang unggul dan berdaya saing. Dan guru memegang peranan yang krusial untuk memastikan peserta didik mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Oleh karenanya, peningkatan kompetensi guru harus dilakukan secara berkelanjutan agar dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tantangan global dalam dunia pendidikan. Selain itu, pelatihan ini juga menjadi wadah bagi para guru untuk saling berbagi pengalaman, berdiskusi, dan membangun jejaring profesional yang kuat. Dengan adanya komunitas belajar yang solid, diharapkan para guru dapat terus mengembangkan diri dan menerapkan praktik terbaik dalam pengajaran mereka. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan ini dapat terselenggara tentunya atas kolaborasi antara Dinas Pendidikan Jawa Barat dengan BPSDM Provinsi Jawa Barat sebagai Center of Korpu atau Corporate University. Korpu atau Corporate University dapat kami sampaikan sedikit untuk merefresh kita bersama adalah suatu sistem pengembangan kompetensi bagi pegawai dalam rangka mencapai target organisasi. Jadi pendekatannya adalah pendekatan kebutuhan organisasi atau kebutuhan dari lembaga. Dan Korpu mengembangkan sistem pembelajaran yang berkelanjutan terus-menerus dan sistem pembelajaran kediklatan serta non-kediklatan yang lebih fokus pada peningkatan kompetensi berdasarkan pendekatan kinerja. Tentunya ini dikaitkan dengan kompetensi tertentu dan spesifik yang merupakan skala prioritas dari kebutuhan organisasi atau lembaga untuk meningkatkan capaian dari kinerjanya. Pelatihan ini akan diikuti oleh jumlah peserta kurang lebih 66.465 orang dan terbagi menjadi 5 batch dan dimulai hari ini di bulan Maret sampai dengan bulan Juli 2025. Dan pelatihan ini untuk mempercepat atau percepatan peningkatan kompetensi guru secara berkelanjutan sepanjang kehidupan kerjanya. Dalam upaya percepatan mewujudkan guru yang profesional, bermartabat, dan juga sejahtera. Sehingga guru dapat berpartisipasi aktif untuk menghasilkan standar kompetensi lulusan yang berkualitas, bertakwa, berkarakter, dan berdaya saing global, dan tentu saja pada akhirnya juga diharapkan dapat berkontribusi bagi peningkatan atau mempertahankan indikator-indikator pembangunan diantaranya berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran terbuka, dan lain sebagainya. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit sampaikan, mengingatkan seperti juga yang tadi disampaikan oleh Pak Kadisdik, bahwasanya guru, khususnya apabila kita bicara ASN, maka ASN guru adalah yang terbanyak di antara seluruh ASN yang ada di Jawa Barat. Oleh karenanya, faktor peningkatan kompetensi guru ini tentu pasti akan secara signifikan akan meningkatkan kualitas sumber daya dari generasi penerus kita. Demikian juga di swasta, demikian juga di guru-guru non-ASN. Oleh karenanya, saya ingin menyampaikan yang kedua, bahwasanya di luar sana, customer kita di dunia pendidikan berkaitan dengan generasi-generasi muda, baik generasi milenial muda, generasi Z maupun generasi Alpha yang menjadi anak didik Bapak Ibu semuanya, sekarang mengalami berbagai perubahan dibandingkan generasi kita, generasi milenial tua dan juga generasi Z, bahkan generasi X dan juga generasi baby boomer. Salah satunya sudah disebutkan tadi oleh Pak Kadisdik, tetapi saya tambahkan beberapa hal berkaitan dengan generasi Alpha dan Z yang menjadi anak didik kita. Mereka sangat erat kaitannya dengan teknologi.
Tidak ada teknologi mati gaya. Berbeda dengan generasi X. Kemudian juga mereka dicirikan juga dengan adanya istilah sebagian dari mereka sebagai generasi stroberi. Sebagaimana buah stroberi indah dilihat, banyak manfaat, gizinya banyak, kemudian bisa menjadi apa saja fungsinya, pandai untuk mengelola apapun juga, menggunakan gadgetnya, tetapi tidak mudah atau tidak mudah mengelola tekanan. Mudah sekali komplain, mudah sekali memviralkan, dan lain sebagainya. Itulah anak didik kita di era sekarang. Oleh karenanya tentu para guru harus beradaptasi dengan situasi customer kita ini, baik anak didiknya maupun orang tua para gurunya, yang mana orang tua para guru ini juga berasal dari para generasi-generasi milenial muda yang juga banyak dicirikan generasi stroberi di dalamnya. Oleh karenanya, kalau kita sebagai tenaga pendidik gagal mengenali karakter-karakter anak didik kita dan juga orang tuanya, maka tentu saja metodologi apapun yang kita terapkan akan menjadi sia-sia. Oleh karenanya penting, seperti disampaikan oleh Pak Kadisdik, metodologi harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di customer kita, yaitu di anak didik dan juga orang tua anak didik kita. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berharap bahwa pengetahuan dan keterampilan yang diberikan dalam pembelajaran mandiri hari ini diharapkan dapat menghasilkan suatu kompetensi yang bisa memberikan dorongan dan semangat untuk meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Demikian yang dapat kami sampaikan, diakhiri dengan sedikit hadiah untuk para peserta hari ini. Jalan lurus ke Batu Jajar sambil berburu ke Gunung Salak. Mari kita terus untuk belajar agar guru menjadi berakhlak. Ada kupu-kupu bunga dikejar, dengan korpu mari kita belajar untuk jabar yang istimewa. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik hadirin yang berbahagia, marilah kita ikuti bersama sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat sekaligus akan membuka pelatihan ini secara resmi. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Suryatman MSI, disilakan. Mohon izin kami menyapa untuk Pak Sekda. Assalamualaikum, mohon izin Pak. Yang lagi kami izin menyapa kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Bapak Dr. Andes Herman Suryatman MSI. Assalamualaikum, mohon izin Bapak. Sepertinya belum ada teh, masih nggak ada videonya. Ya baik, mohon izin kepada Bapak Ibu peserta pelatihan.
eh, izin menginformasikan mungkin sambil menunggu kehadiran Pak Sekda bahwa partisipan pada ruang Zoom ini sudah mencapai batas maksimal yaitu 1.000 partisipan. Kemudian untuk partisipan di kanal YouTube sebanyak 5.790 begitu. Baik Bapak dan Ibu, kami informasikan, Alhamdulillah Pak Sekda akan bergabung bersama kami, bersama kita semua di ruang virtual. Kami mohon izin menyapa kembali kepada Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat. Mohon izin, Pak Sekda, apakah sudah bisa bergabung, Bapak? Baik Bapak Ibu, kami mohon izin untuk perkenannya, begitu untuk menunggu kehadiran Pak Sekda, karena kebetulan beliau mendapatkan disposisi begitu dari pimpinan, sehingga pada saat ini beliau sedang berusaha bergabung bersama kita semua di ruang virtual. Sekda, apakah sudah bergabung? Bapak izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nampaknya masih belum bergabung. Kami izin perkenan Bapak Ibu untuk dapat menunggu karena informasi beliau akan segera bergabung bersama kita semua, begitu.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat siang Bapak Wilujeng Enjing. ya, Wilujeng Anjing, Siap. Sampurasun. Rampes hatur nuhun Bapak hatur nuhun. Mohon izin mungkin kami ulang kembali Bapak untuk susunan acaranya. Eh, Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, Alhamdulillah Pak Sekda sudah bergabung bersama kita semua. Selanjutnya, marilah kita ikuti bersama sambutan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, sekaligus akan membuka pelatihan ini secara resmi kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Herman Suryatman, MSI, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun, Rampes. Sampurasun. Rampes. Rampes. Bismillah, Alhamdulillah, Hamdan, Syukronillah, Amma Ba'du. Pak Kadis Pendidikan Provinsi Jawa Barat beserta sekretaris dan para kabid ya, yang saya banggakan, eh, teman-teman para KCD, Kepala UPTD, Yakum Sadayana, keluarga besar Dinas Pendidikan, Bapak Ibu sekalian, para peserta pelatihan kompetensi guru untuk semua guru ya, SMA, SMK, yang saya cintai dan saya banggakan. Tidak banyak yang saya sampaikan Pak Kadis ya. Kita mulai dari tujuan. Dan tujuan kita dalam pendidikan adalah mencerdaskan eh, peserta didik, mencerdaskan warga masyarakat Jawa Barat, khususnya para peserta didik. Agar apa? Agar istimewa semuanya. Jadi di pendidikan ini tujuannya mewujudkan Jawa Barat istimewa, mewujudkan pendidikan yang istimewa. Dan istimewa itu Pak Kadis ya, Bapak Ibu guru, kalau di apa? Kalau dalam ranks ya nilai istimewa itu angkanya 9-10. Kalau 8 itu baik, kalau 6-7 itu cukup. Jadi istimewa itu kualitas pendidikan di kita harus menembus 9-10 Pak Kadis. Minimal 9, lebih jauhnya bisa 10. Jadi harus telak. Itu namanya istimewa. Selamat pagi juga untuk Pak Kepala BPSDM ya, Pak Heri. Terima kasih Pak Heri udah gabung juga. Ya, Ya, Pak. Bapak Ibu sekalian, jadi start from the end. Ya, mulai dari tujuan akhir, dan tujuan akhir kita tahun 2029 mewujudkan pendidikan yang istimewa, yang artinya ya kualitas pendidikan kita nilainya 9 sampai dengan 10. Dan tentu itu harus mulai dari gurunya yang istimewa. Kalau gurunya istimewa, insya Allah anak-anak kita akan istimewa. Nah, guru istimewa itu ya guru yang kompeten. Paling tidak 4 kompetensi yang harus dikuasai oleh Bapak Ibu guru. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Yang kedua, kompetensi kepribadian. Yang ketiga, kompetensi sosial. Dan terakhir, kompetensi profesional. Minimal 4 itu. Saya kira sangat sederhana. Ya, Eh, norma ya standar saya kira sudah ada ya, ketentuan regulasinya sudah tersedia, tinggal dieksekusi. Dan tentu kami berharap Bapak Ibu guru tidak tergantung hanya apa coaching mentoring yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan, tapi Bapak Ibu harus punya kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara mandiri atau self ya learning. Ya, jadi harus punya semangat melakukan self learning. Ya, kalaupun ada pelatihan yang difasilitasi seperti yang kita lakukan hari ini hanya tambahan saja. Ini hanya suplemen saja karena waktunya kan terbatas. Ya paling 1-2 jam. Ya kan? Kalau short term, kalau mid mungkin 1-2 minggu, kalau long paling sebulan 2 bulan. Jadi sangat terbatas. Yang paling leluasa, Bapak Ibu bisa belajar sendiri, self learning. Kalau Bapak Ibu sudah melakukan self learning, titik beratnya di self learning ini kalau di iklan seperti Rinso mencuci sendiri, hidang gitu loh, hidang. Dan Bapak Ibu bisa uji kompetensinya, dan uji kompetensi tidak harus selalu menunggu dari Dinas Pendidikan, tidak harus menunggu dari pemerintah. Bapak Ibu bisa melakukan evaluasi personal, evaluasi mandiri. Jadi belajar mandiri, evaluasi mandiri, Bapak Ibu bisa mengukur ya seperti apa tingkat kompetensi Bapak Ibu sekalian. Baik tadi terkait dengan pedagogiknya, kepribadiannya, kemudian sosial dan profesional.
Nah, itu yang paling penting Bapak Ibu. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Kalau Bapak Ibu nih, Bapak Ibu jangan pernah berharap anak-anak peserta didik eh, suka learning. Bapak Ibu tidak suka belajar, ya anak didiknya juga tidak akan suka belajar. Hasil riset menunjukkan bahwa indeks literasi kita hanya 0,001 dari 1.000 orang, hanya satu orang yang suka baca. Ini kan memprihatinkan. Dan tentu ini berangkat dari Bapak Ibu gurunya yang kurang suka baca. Bapak Ibu gurunya terjebak dengan apa namanya buku paket. Ya, hal-hal sifatnya normatif. Padahal Bapak Ibu harus terus-menerus melakukan pembelajaran, terus-menerus melakukan peningkatan kapasitas secara mandiri tadi, self learning. Dan tentu materi-materi yang relevan dengan tugas Bapak Ibu sekalian, ya. Jangan sampai terjebak dengan hal sifatnya administratif, normatif. Bapak Ibu bisa googling kan, ya bisa menyimak, membaca electronic book, ya. Saya kira sekarang kan bukan yang manual saja, ada juga yang elektronik. Banyak referensi kita dapatkan. Bapak Ibu bisa ke perpustakaan, ya. Bapak Ibu bisa ke berbagai apa tempat. Bapak Ibu bisa ke apa Gramedia misalnya. Coba dari Bapak Ibu yang ada sekarang. Kalau ke mall, berapa orang guru dari berapa ini pesertanya? Ya, mungkin sampai sampai berapa? Target 66.000. Kalau sampai 66.000, coba dari 66.000, berapa orang yang kalau ke mall meluangkan waktu untuk pergi ke apa namanya ke Gramedia? Saya kira hanya 1-2 orang saja. Ini saya kira Bapak Ibu hal yang prinsip ya. Jadi kuncinya ada di self learning, biar seperti Rinso mencuci sendiri. Kalau sekarang kan sebagian besar dari kita belajar itu harus seperti sabun colek, harus digosok-gosok, harus didorong-dorong begitu. Seolah-olah ya pimpinan yang berkepentingan tidak. Kalau Bapak Ibu kompetensinya bagus, ya minimal itu untuk kepentingan diri sendiri dan keluarga. Minimal. Maksimalnya untuk mencerdaskan anak didik kita, para peserta didik, lebih jauhnya ikut mencerdaskan masyarakat. Kan tidak ada ruginya. Meningkatkan kompetensi, ya paling tidak 4 kompetensi yang tadi saya sebutkan, itu sangat bermanfaat. Jangan sampai motivasinya hanya untuk apa mengejar eh, tunjangan profesi misalnya, hanya untuk salary, tidak. Kalau kita meningkatkan kompetensi, yang untung kita pribadi juga, bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk keluarga kita, lebih jauhnya bisa mencerdaskan anak didik, lebih jauhnya bisa mencerdaskan masyarakat. Jadi belajar itu adalah apa? Kebutuhan sepanjang hayat, long life education. Jadi pendidikan itu sepanjang hayat, ya. Apa never ending proses, proses yang tidak ada ujungnya. Dan terus terang Bapak Ibu, ya kendala kita yang paling berat itu spirit untuk belajar sendirinya, spirit untuk belajar sendirinya itu sangat-sangat terbatas. Nah, melalui forum ini, Bapak Ibu mudah-mudahan terpantik ya, sekali lagi mudah-mudahan terpantik, ya termotivasi, terinspirasi untuk terus ya belajar, ya self learning, ya untuk terus melakukan perbaikan, continuous improvement. Saya kira itu ya esensinya Pak Kadis. Forum ini hanya stimulus saja. Forum ini hanya apa? Hanya edukasi ya, parsial saja. Ya, the power of Jorojoy. Harus ada panggilan hati, panggilan jiwa bahwa peningkatan kapasitas adalah sebuah kebutuhan, peningkatan kompetensi adalah sebuah kebutuhan. Ada panggilan jiwa, ayang ngajorojoy dari hati Bapak Ibu dan kemudian unstoppable, tidak bisa dihentikan Bapak Ibu untuk learning, learning dan learning. Kalau itu yang terjadi, ini akan tertransformasi ke anak didik, ke peserta didik. Dan kalau itu terjadi, keren banget. Literasi kita akan meningkat dan kalau literasi meningkat maka ya ya warga Jabar bisa menolong dirinya, self help bisa menolong dirinya. Kalau sudah bisa menolong dirinya, pasti bisa menolong orang lain dan kita akan memasuki babak baru. Kita akan menggapai mewujudkan Jawa Barat emas, ya Indonesia emas 2045. Karena McKinsey, ya World Bank memproyeksikan, ya berdasarkan kajian mereka bahwa ya Indonesia become the big four developed countries
2045. Jadi Indonesia diproyeksi akan menjadi negara maju, 4 negara maju di dunia tahun 2045. Yang pertama Cina, yang kedua India, yang ketiga eh, Amerika Serikat, dan yang keempat Indonesia itu 2045. Dan ini tinggal 20 tahun lagi. Maka itu Bapak Ibu, yuk kita juara, kita segera berubah dan kita melakukan perubahan mulai dari pendidikan. Ya, karena pendidikan adalah pondasi. Jawa Barat istimewa, pendidikannya apa, pondasinya adalah pendidikan istimewa. Ya, Jawa Barat istimewa, pondasinya adalah pendidikan istimewa. Itu untuk jangka menengahnya ya 2029. Dan jangka panjangnya 2045, Indonesia emas, Jawa Barat emas, sekali lagi pondasinya tetap pendidikan. Dan berbicara pendidikan, ya kuncinya adalah learning. Dan itu harus dimulai dari guru-guru yang kemudian ditularkan kepada peserta didik. Oke Bapak Ibu ya, yang pertama itu, yang terakhir saya ingin bedah sedikit 4 kompetensi guru, dan Bapak Ibu kan sudah paham, sudah tahu. Saya hanya mengingatkan saja. 1, kompetensi pedagogi. Bagaimana Bapak Ibu guru ya mampu mengelola pembelajaran ya berbasis ya peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Jadi bukan berbasis Bapak Ibu, tapi berbasis peserta didik. Artinya Bapak Ibu harus melihat potensi ya anak-anak kita. Bahkan Bapak Ibu harus mengenali person to person anak-anak kita. Kalau Bapak Ibu guru di kelas ada 50 anak didik, maka Bapak Ibu harus tahu karakteristik ya profile dari 50 anak didik kita. Apakah itu dikuasai oleh Bapak Ibu? Saya ragu. A sampai Z-nya Bapak Ibu. Bagaimana potensi yang bersangkutan, bagaimana kognisi yang bersangkutan, bagaimana apeksi yang bersangkutan, bagaimana psikomotor yang bersangkutan, bagaimana kondisi keluarganya, apakah dia punya persoalan keluarga dan lain sebagainya. Bapak Ibu guru harus memahami, mengetahui kedalaman itu. Baru pembelajaran bisa efektif. Karena Bapak Ibu menguasai kompetensi pedagogik. Pembelajaran ya yang berorientasi, yang berbasis peserta didik untuk mencapai tujuan pembelajaran. Itu pedagogik. Dan penguasaan. Yang kedua, kepribadian. Bapak Ibu guru adalah teladan untuk anak-anak kita. Ya kalau Bapak Ibunya suka TikTok, hal-hal yang tidak relevan dengan pembelajaran, itu akan diikuti oleh anak-anaknya. Kan sedih juga melihat TikTok hanya apa ya, hanya mengumbar ya hal-hal yang tidak perlu. Ya, mengetengahkan hedonisme. TikTok silakan manfaatkan, Instagram manfaatkan, Facebook manfaatkan, semua platform digital manfaatkan, tapi dengan konten yang relevan dengan tugas kita, dengan konten yang relevan dengan kehidupan kita, yang bisa meningkatkan produktivitas, yang bisa meningkatkan karakter kita. Coba ya tampilkan di TikTok anak-anak mengeksplorasi ya kemampuan keterampilannya. SMK misalnya, bagaimana anak memiliki kemampuan dalam teknologi electric vehicle, tunjukkan di TikTok, ya kan? Kalau anak-anak misalnya tadi menguasai matematika, tunjukkan di TikTok, tunjukkan di media sosial. Demikian juga Bapak Ibu gurunya, bukan ajret-ajretan begitu. Saya kira ya silakan kalau di luar jam pelajaran Bapak Ibu guru juga harus relaksasi ya silakan. Tapi ya pas jam pelajaran, pas jam kerja tidak ada yang membuat konten yang tidak relevan dengan tugas kita, yang tidak relevan dengan kebaikan yang ingin kita ketengahkan dalam pendidikan. Itu kepribadian ya. Salah satu contoh kecil aja karena sebagian dari hidup kita kan berinteraksi di media sosial, Bapak Ibu. Itu kepribadian ya. Kemampuan mengelola diri, Bapak Ibu harus menjadi contoh untuk anak didik kita. Tentu kita sadar tidak ada manusia yang sempurna karena kesempurnaan milik Allah. Tapi cing atuh ya ulah sampai digugulukeun teuing begitu. Ya kalaupun dalam praktek ada kali itu yang apa tapi digugulukeun gitu Bapak Ibu. Menjadi contoh. Ing ngarso sung tulodo ing madia Madia mangun Mangun karso Karso. tuturi handayane.
Ya, Ing Arso Sung Tulodo di depan menjadi teladan, Ing Madia Mangunkarso di tengah, ya, bisa memberikan semangat, Tuturi Handayani, ya, dari belakang mendorong begitu. Saya kira sudah jelas lah, Bapak Ibu lebih paham ya. Tuturi Handayani itu yang dimulai dari Ing Arso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, Tuturi Handayani. Itu harus jadi teladan Bapak Ibu. Tanpa keteladanan omong kosong, nggak ada pendidikan. Kepribadian itu tingkatkan terus, asah terus begitu. Baik yang berbasis budaya, demikian juga berbasis agama. Karena kita sangat kaya sekali. Jadi kacida begitu kalau Bapak Ibu tidak bisa menjadi teladan. Saya mau melihat Bapak Ibu ada yang itu tadi ya, yang di media sosial yang tidak kerja di jam kerja terkait dengan sesuatu yang substansial yang bermanfaat bagi dia dan menginspirasi eh, anak-anak yang lain. Itu yang kedua Bapak Ibu terkait dengan kompetensi kepribadian. Yang ketiga kompetensi sosial. Ya Bapak Ibu makhluk sosial. Bapak Ibu guru harus gaul bukan hanya di sekolah tapi juga di lingkungan, di RT, di RW, di kelurahan, di kecamatannya. Silakan. Jadilah aktivis sosial. Dan Bapak Ibu harus dibangun tentu dengan komunikasi yang bagus. Ya, itu kompetensi sosial. Bangun relationship, bangun jejaring, bangun networking. Ya, Bapak Ibu guru kan luar biasa tuh, tanpa batas. Dengan perguruan tingginya silakan, dengan dunia usaha silakan, dengan masyarakat silakan, dengan pemerintah silakan. Itu namanya kompetensi sosial. Sehingga dengan banyak jejaring tidak ada pabrik hese. Ya semua bisa Bapak Ibu carikan solusinya. Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok. Mun keyang tang tu parang. Manjada wajada. Oke, dan kuncinya adalah networking. Kalau dalam bahasa Steve Jobs namanya connecting the dot. Jadi orang hebat ini sekarang karena connecting the dot itu menjadi kompetensi dalam persaingan global. Siapa yang menguasai the dot dan bisa mengconnecting dot yang satu dengan dot yang lain, itulah pemenangnya. Ya, sekali lagi, connecting the dot itu kompetensi dalam startup yang kita bisa adopt di dalam pembelajaran di dunia pendidikan. Kemampuan untuk menghubung-hubungkan titik, ya, menghubung-hubungkan peluang, ya, satu dengan yang lainnya. Ini kan luar biasa sekali, connecting the dot. Itulah kompetensi sosial. Dan terakhir, Bapak Ibu, kompetensi profesional. Tentu Bapak Ibu harus menguasai teknis, ya, sampai tingkat kedalaman materi ajar yang menjadi tugas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu guru matematik misalnya, ya menguasai matematik baik dari sisi saintifik maupun dari sisi empirik. Termasuk bagaimana matematik menjadi pelajaran yang membahagiakan, yang menggembirakan karena diketengahkan melalui berbagai contoh konkret sehingga anak-anak bisa memanfaatkan matematik ya untuk meningkatkan kualitas hidupnya. Bagaimana dia bisa membantu keluarga, bagaimana dia bisa bermain, bagaimana dia bisa komunikasi dengan yang lain dengan ilmu matematika yang dia miliki. Jadi harus praktis Bapak Ibu. Itu kompetensi profesional. Apa Bapak Ibu bisa menyampaikan matematik kemudian hanya hafalan saja? Harusnya praktek. Demikian juga Bapak Ibu guru sejarah misalnya. Bisa nggak Bapak Ibu memantik anak-anak ya pada saat belajar sejarah kemudian menghadirkan spirit untuk membangun negeri karena dia mencontoh kepahlawanan Otto Iskandar Dinata misal ya dia terinspirasi dari kepahlawanan Ibu Dewi Sartika misalnya. Lebih jauhnya lagi kalau kita bedah ya sejarah Sunda di Tatar Jawa Barat, anak-anak terinspirasi oleh kepemimpinan Niskalawastu Kencana atau Prabu Siliwangi atau Sri Baduga Maharaja sehingga dia menjadi generasi yang punya kepemimpinan kuat. Bapak Ibu, ya 1.000 kambing dipimpin harimau akan mengembik. Tapi sebaliknya, ya, mohon maaf, 1.000 harimau dipimpin kambing akan mengembik. Tapi sebaliknya, 1.000 kambing dipimpin harimau akan mengaum. Luar biasa enggak? Apalagi harimau dipimpin harimau. Keren banget kan? Kita akan menjadi bangsa besar. Jawa Barat akan menjadi provinsi termaju di Indonesia. Dan kuncinya yaitu tadi, ya, kompetensi profesional Bapak Ibu yang bisa mentransformasikan bahan ajar dengan baik kepada anak sehingga anak
ya, bisa menolong dirinya, bisa menolong orang lain, dan bisa mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi ini mah jurusnya kudu pok, pek, prak. Jadi sekolah tidak terjebak dengan saintifik. Ya, tidak terjebak dengan saintifik. Harus pok, pek, prak. Ya, pok omongkeun, pek rasakeun, prak laksanakeun. Ya, saya kira seperti itu Bapak Ibu ya. Empat kompetensi yang harus dimiliki, dikuasai, dan dipraktekkan oleh Bapak Ibu guru, kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Oke, Bapak Ibu ya. Ini hanya pemantik saja, ini hanya pemicu saja. Kuncinya sekali lagi kuncinya ada di ya spirit Bapak Ibu untuk melakukan self learning, untuk melakukan pembelajaran secara mandiri. Karena long life education, pendidikan itu sepanjang hayat, never ending proses, proses yang tidak ada ujungnya, maka semuanya kembali kepada Bapak Ibu guru. Kami Pemda Provinsi Jawa Barat hanya memberikan support, memberikan fasilitasi. Ya, jangan lupa Bapak Ibu, ini adalah pertaruhan kita ke depan. Leader is not leader is not uh, being made. Ya, apa? Leader is not being born, but leader is being made. Jadi pemimpin tidak lagi dilahirkan. Ya, leader is not being born, but leader is being made. Jadi pemimpin tidak lagi dilahirkan tetapi dicetak. Dan Bapak Ibu adalah bagian yang turut mencetak anak didik kita. Jadi ini adalah investasi SDM, ini adalah investasi untuk masa depan kita. Hatur nuhun Bapak Ibu, selamat melaksanakan pelatihan peningkatan kompetensi guru. Mudah-mudahan lungsu langsar, mulus rahayu, berkah selamat. Lembur diurus, kota ditata, Jawa Barat istimewa. Hatur nuhun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Bapak, terima kasih banyak atas sambutan dan arahannya. Mohon izin, siap? Ya baik, Bapak Ibu yang kami hormati, selanjutnya kami mohon izin untuk dapat berfoto bersama kepada Bapak dan Ibu untuk dapat membuka kamera pada layar Zoom-nya. Untuk tim dokumentasi, harap untuk bersiap. Baik, untuk yang pertama kita pose formal terlebih dahulu. Persiapan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Izin sekali lagi Bapak Ibu. 1, 2, 3. Baik, yang selanjutnya menggunakan tagline, begitu tagline Jabar Istimewa dengan tangan kanan seperti ini. Baik, dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin, tuntas sudah seluruh rangkaian acara pembukaan pelatihan pada pagi hari ini. Semoga Bapak dan Ibu dapat mengikuti pelatihan ini dengan lancar. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami serahkan kepada tim penyelenggara. Waalaikumsalam. Tuh, punya mata ya. Ya, baik Bapak Ibu, alhamdulillah sudah kita lakukan pembukaan. Mungkin nanti penjelasan lebih teknis akan disampaikan oleh rekan kami, Pak Sem. Ya, untuk pendamping mohon diperhatikan juga ya.
karena ini tanpa bantuan pendamping sepertinya akan sulit terlaksana dengan baik kegiatan ini.